Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Investasi. Hari ini gue mau ngomongin salah satu proyek yang katanya bakal nyaingin Decentraland buat jadi metaverse terbesar, yaitu namanya Radio Caca. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Buat yang belum tahu, Radio Caca ini adalah sebuah metaverse baru yang katanya pengen menerapkan plannya Elon Musk untuk membuat kehidupan baru di Mars. Jadi dia pengen bikin simulasi kehidupan baru di Mars melalui dunia NFT. Nah, jadi yang spesial dari proyek ini tuh sekarang namanya mulai booming lagi karena proyeknya ini dikepalai oleh ibunya Elon Musk, namanya May Musk. Nah, terus juga May Musk ini habis dapat komentar positif dari CZ atau CEO-nya Binance yang katanya mendukung proyek ini untuk menjadi salah satu metaverse terbesar. Karena balik lagi, Radio Caca ini tuh berdiri pada Binance Smart Chain, jadi bisa saingan sama Decentraland yang berdiri pada blockchain Ethereum. Nah, jadi buat yang belum tahu juga, tujuannya tuh sebenarnya untuk membuat dunia digital baru yang merepresentasikan kehidupan baru di bulan Mars. Kehidupan baru di planet Mars. Tapi sekarang tuh proyeknya belum launching, dimana katanya avatarnya aja nanti baru mau launching di September 2021, dan secara keseluruhan proyeknya itu bakal resmi meluncur di Maret 2022. Jadi sekarang tuh pekerjaannya ada beberapa hal, dimana dia mengayomi beberapa proyek. Nah, jadi yang pertama, karena dia baru aja kerja sama May Musk, dimana May Musk sekarang jadi manajemen utamanya lah kasarnya, sebagai manajemen utama untuk proyek ini. Sekarang Radio Caca atau Raca ini baru aja menerbitkan sebuah NFT yang bernama May Musk Koda Mystery Box, atau tickernya tuh atau singkatannya namanya MPB. Jadi MPB ini tuh adalah salah satu NFT terbesar di pasar sekarang, dan dia tuh masuk ke kategori 4 NFT terbesar, dimana harganya itu paling rendah itu di sekitar 20 BNB dan paling mahal itu ada di 10.000 BNB. Nah, jadi kan lumayan kan, itu mahal banget, padahal sebenarnya baru banget, dan sebenarnya gambarnya itu cuma May Musk ini sendiri dalam bentuk NFT-nya. Nah, tapi yang hebat dari NFT ini tuh nanti kalau misalnya kalian beli, nanti tuh kalian pertama bisa jadi validator atau node atau pemegang suara terbesar saat adanya voting atau pemungutan suara untuk upgrade baru pada jaringan Radio Caca. Dan yang kedua, dengan kalian membeli NFT ini, nanti kalian bisa mendapatkan beberapa aksesoris dan juga LAN baru di dunia Radio Caca nanti pas sudah mulai dipublish di Maret 2022 katanya. Nah, jadi ini benar-benar terikat banget sama Radio Caca, makanya NFT-nya juga booming banget karena diprediksi Radio Caca juga bakal booming. Nah, terus juga selain proyek MPB tadi, NFT MPB tadi, Radio Caca ini juga baru aja menerbitkan NFT baru, yaitu NFT The Dancing Koda. Jadi buat yang belum tahu, Koda ini adalah anjing robotik pertama yang dia bergerak dengan artificial intelligence. Tujuannya adalah untuk menyimpan data dalam apapun yang dilakukan di dunia nyata. Nah, penyimpanan datanya ini tuh juga terikat di dunia kripto, di mana penyimpanannya adalah di jaringan Filecoin atau Fil, nama koinnya. Nah, jadi kalau belum tahu nanti bisa search sendiri, tapi Koda ini tuh adalah anjing yang udah mendapatkan beberapa penghargaan sebagai artificial intelligence yang berguna banget di dunia nyata untuk penyimpanan data. Sekarang tuh katanya NFT-nya juga baru aja diperjualbelikan, dan semuanya itu dilakukan pada Radio Caca, karena orang yang mau beli harus bidding atau memberikan harganya melalui lelang, dan kemudian lelang ini tuh dilakukan hanya di Radio Caca. Jadi bayarnya juga kayaknya sih menggunakan Raca atau token resmi dari Radio Caca. Nah, terus berikutnya juga sekarang tuh ada proyek baru juga, di mana dia baru si Radio Caca ini juga baru aja melaksanakan airdrop NFT berbentuk Cybertruck-nya Tesla. Jadi NFT-nya ini tuh diberikan secara gratis, tujuannya kayaknya untuk publikasinya si Raca ini. Nah, tapi di luar proyek-proyek itu, tujuan utamanya sebenarnya dia pengen bikin meta universe-nya tadi, atau yang namanya tuh USM. USM ini singkatan dari United States of Mars. Jadi sebenarnya dia pengen bikin Amerika tapi di Mars. Nanti USM ini atau United States of Mars ini adalah sebuah metaverse yang bersifat online. Jadi ini adalah semacam multiplayer game yang sifatnya online. Jadi online-nya pun juga dalam ranah besar, dan semuanya dilakukan dalam 3D. Dan katanya juga dia punya keunggulan dari Decentraland, yaitu dia bakal pakai VR untuk mainnya. Jadi benar-benar kayak kita ketemu langsung dan jalan langsung di Mars tersebut. Nah, ini juga salah satu
salah satu plan dari Maymas, di mana dia kayaknya mendukung rencana Elon Musk untuk menerbangkan manusia dan membuat kehidupan baru di Mars. Jadi biar ngerasain dulu gimana, kayaknya dia menggunakan metaverse ini. Nah, jadi sekarang juga dari sisi developmentnya udah mulai banyak yang tahu, dan sekarang lagi ada event terakhir tuh lagi ada diskusi, dimana intinya pihak-pihak dari Radio Caca ini baru aja ngobrol-ngobrol bareng yang intinya menjelaskan tentang Radio Caca itu apa. Nah, dari eventnya ini sebenarnya baru akan dilaksanakan pada 26 Agustus, jadi baru akan datang. Nah, tapi poin-poin penting yang harus dicari adalah pernyataan-pernyataan dari Maymas dan juga dari CZ, karena itu dua pihak penting yang kayaknya lagi ditunggu-tunggu omongannya dari mayoritas publik. Nah, terus kalau misalnya kan kita udah kupas nih tadi dari sisi pihak pentingnya siapa, terus juga penjelasan tokennya apa dan proyeknya tuh apa aja. Yang belum kita bahas adalah token economics-nya, di mana token economics juga merupakan salah satu faktor penting untuk memperlihatkan apakah token ini worth it untuk diinvestasikan atau enggak. Nah, dari sisi token economics-nya, jadi saat ini tuh total persediaan dari Raca ini ada di sekitar 500 miliar, di mana yang dijual langsung itu ada di sekitar 320 miliar yang udah dimiliki oleh publik. Nah, untuk alokasi ke timnya itu kabar baiknya cuma 14% untuk tim dan juga untuk investor dan partner awalnya. Jadi semakin besar untuk publik itu biasanya semakin bagus, karena semakin sedikit untuk tim, semakin sedikit juga resiko oleh tim untuk tiba-tiba dijual atau di pump and dump. Nah, jadi bisa dilihat ini cuma 14%, atau kalau misalnya ditambah-tambah dengan treasury dan dana cadangan dan juga reward untuk staking dan mining yang masih disimpan, itu kira-kira 30% lah yang masih di hold tim. Tapi sisanya itu udah masuk ke pasar. Dan juga kabar positifnya dari sisi token supply-nya sekitar 50 miliar tokennya itu udah di burn, dimana burnnya ini terjadi pas ada peluncuran Raca yang versi kedua dari sisi platformnya, karena Raca sendiri juga punya platform untuk melaksanakan staking, swap dan juga farming. Jadi swapnya ini tuh bukan antara token lain dengan token lain, tapi token Raca dari versi ke-1 ke versi kedua. Dan juga staking dan farmingnya ini untuk Raca juga only. Jadi kalau misalnya kalian staking dan farming Raca, nanti ujung-ujungnya dapat dapat reward juga, karena udah memberikan likuiditas untuk metaverse-nya nanti pas udah meluncur. Nah, jadi juga Raca ini udah diaudit sama Certic. Jadinya kalau misalnya udah diaudit dan hasil auditnya juga kelihatan relatif bagus, ya harusnya emang ini proyek yang bagus. Kalau dari pengalaman Decentraland, emang yang tahu tuh perlahan-lahan yang tahu akan mulai banyak, tapi nggak langsung booming. Jadi, tapi kalau ngeliat kondisi sekarang juga, harusnya dengan bertumbuhnya DeFi dan juga GameFi atau Game Finance, di mana kalian bisa menghasilkan uang dengan bermain game di dunia kripto, harusnya proyek ini bisa terbang cukup tinggi. Tapi kita tunggu aja nanti pas sudah launchingnya. Oh ya, terus untuk sekarang kalau misalnya kalian mau coba beli atau ngeliat-liat harganya, Radio Caca atau Raca tokennya ini udah tersedia di beberapa DEX, dimana DEX yang paling umum itu dia udah tersedia di PancakeSwap, walau sebelumnya di BakerySwap untuk versi satunya udah tersedia. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau coba beli yang versi 2, sekarang yang paling umum ada di PancakeSwap, jadi bisa langsung ke sana aja. Nah, jadi gitu aja guys, bisa dilihat ini tokennya masih baru banget dan proyeknya masih baru banget, karena balik lagi seperti yang gua ngomong di awal, kerjaannya masih serabutan dan tujuan aslinya belum tercapai juga. Jadi kalau misalnya kalian mau invest, pastiin pakai uang dingin dan jangan langsung all in, atau jangan langsung FOMO. Pelajari dulu lebih dalam tentang proyeknya, karena sekarang emang informasi yang tersedia juga masih dikit, karena balik lagi kalau dari roadmapnya emang meluncurkan avatarnya baru di September dan metaverse-nya baru akan launching di Maret 2022. Jadi be careful dulu sebelum investasi terlalu banyak. Tapi kalau misalnya kalian mau nekat, gue gak bakal ngalangin. Nah, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, langsung aja komentar di video ini. Dan kalau misalnya kalian merasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, aset masa kini, kayak masa depan.